pangan itu adalah soal hidup dan mati. Jangan sampai rakyat lapar, kata dia. Mungkin kita bisa hidup tanpa penerangan listrik dan lain sebagainya. Tapi siapa di dunia ini yang bisa hidup tanpa pangan? Ya. Mas B, penting pangan atau penting tambang? Saya pilih pangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pengikut atau penonton setia dari Selebes Bergerak, kanal YouTube ini, dan juga pendengar yang ada di kanal-kanal podcast. Nah, saat ini mungkin agak berbeda. Biasanya yang memandu podcast atau bincang-bincang yang di kanal ini itu Pak Gostar. Nah, saat ini Pak Gostar minta untuk saya yang menjadi pengganti beliau. Nah, saat ini kita sudah dibersamai oleh Dr. Bayu Eka Yulian. Mungkin kalau kita akan bertanya-tanya siapa beliau dan kira-kira apa yang akan dibicarakan. Nah, untuk sebagai pengantar sedikit sebelum ke pembicaraan kita pada hari ini, saya perkenalkan sedikit Pak. Jadi Pak Dr. Bayu Eka Yulian biasa kami akrabnya panggil dengan Mas Bey. Mas Bey ini itu sebagai dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB). Nah, selain sebagai dosen, beliau juga bertanggung jawab memimpin pusat studi agraria di Institut Pertanian Bogor. Nah, maka kalau kita lihat dari profesi beliau, terus tanggung jawab yang diemban sekarang sebagai ketua unit, jadinya LPPM itu Mas ya, LPPM, terus unitnya pusat studi agraria. Nah, jadi kita akan bicara paling banyak di agraria, persoalan agraria. Nah, seperti yang kita tahu ini, di Indonesia itu tidak pernah lepas dari konflik agraria, Mas Bayu. Nah, di kacamata saya sebagai yang melihat konflik agraria ini, meskipun tidak seluruhnya diakibatkan oleh tambang, tapi dominannya itu diakibatkan oleh tambang. Jadi tambang masuk atau perusahaan ekstraktif masuk, maka mulai muncul riak-riak konflik tentang agraria. Nah, apalagi Mas Bayu dengan latar belakang pertanian, maka kita juga akan bicara tentang bagaimana pertanian, bagaimana pertambangan. Nah, jadi memang konflik agraria. Nah, kita akan buka dengan bicara tentang tambang. Nah, kondisi dunia saat ini dengan kebutuhannya, seperti kita tahu sekarang kita mau ke era litium ini, maka banyak tambang juga, contohnya di Morowali Utara yang dibuka itu tentang litium. Nah, terus bagaimana juga kebutuhan elektronik kita yang bagusnya itu diantarkan oleh emas. Jadi sangat, pokoknya sampai bisa disebutkan bahwa ternyata tambang atau perilaku ekstraktif manusia ini itu keniscayaan. Pun kayak misal kebutuhan listrik kita yang memang masih bergantung pada batu bara. Nah, bagaimana tanggapan Mas Bayu dengan pendapat akhirnya orang berkesimpulan kayaknya kalau tidak bertambang juga kita juga bahkan bisa punah, atau memang kebutuhan kita ini tidak terpenuhi sebagai manusia. Nah, bagaimana itu Mas Bayu? Ya, terima kasih Bang Dayat, terima kasih Selebes Bergerak ya yang telah mengundang kami hadir ke sini, dan ini suatu kehormatan bagi kami ya bisa ngobrol, bisa diskusi dengan kawan-kawan di Selebes Bergerak. Pertanyaan yang menarik ini dibuka oleh Bang Dayat. Apakah tambang itu suatu keniscayaan? Nah, kalau dia suatu keniscayaan, berarti kan kita mau tidak mau ya harus terima itu, gitu kan? Karena sulit kita mau hindari. Kita bicara, kita butuh agar rumah kita terang lampunya, kemudian
saya bergerak dari Bogor ke Palu juga menggunakan energi yang notabene itu juga berasal dari tambang ya, dan seterusnya dan seterusnya. Memang di satu sisi kita membutuhkan itu ya, membutuhkan tambang. Tapi kalau kita melihat skenario yang ada sekarang ini kan, sumber energi itu ada yang renewable resources dan unrenewable resources. Nah, yang unrenewable ini yang tidak dapat diperbaharui ini salah satunya dari pertambangan gitu. Nah, mengapa sekarang kita semua suka sekali bicara pertambangan ini? Karena sementara ini pengetahuan kemudian teknologi yang ada, kita baru sampai pada masa energi dari sumber yang tidak dapat diperbaharui ini, terutama yang dari fosil gitu ya. Nah, memang ke depan kalau saya melihat ketika pengetahuan kita nanti lebih kompleks, lebih sempurna, dan kemudian ketika nanti teknologinya juga sudah bertemu itu ya. Nah, mungkin kita akan melakukan shifting paradigm dari yang tadinya unrenewable menjadi renewable. Kita tahu ada nomenklatur terkait dengan EBT, energi baru terbarukan, di mana itu kita masuk pada skenario yang dapat diperbaharui tadi. Nah, cuman memang persoalannya gitu ya, ketika kita bicara batu bara misalnya sebagai salah satu sumber energi kita, kemudian kita juga bicara ini terutama di Sulteng ya, saya baru pulang dari Parigi Motong itu ya, ada pertambangan emas di Morowali juga. Kalau kita lompat ke Kalimantan, memang itu paradigmanya masih bagaimana cara kita memenuhi energi, memenuhi kebutuhan pangan kita dengan skenario yang unrenewable resources itu, karena dia mudah dan murah. Kita tinggal ambil saja toh, gitu. Tidak perlu melakukan skenario lainnya di atas itu. Dan saya kira keniscayaan ini gitu ya, keniscayaan ini mau tidak mau harus pelan-pelan kita geser. Kita kan manusia itu punya semacam konsep adaptasi. Mungkin Bang Dayat kalau lihat terkait dengan rotan misalnya ya, kan kalau kita makan di pecel lele itu kan pakai piring dari rotan kan dulunya, tapi sekarang rotannya habis. Dia diganti dengan apa? Sekarang kalau di Palu sini ada yang pakai plastik kan, pakai plastik tapi motifnya rotan gitu ya. Nah, ini menarik, kusen pintu itu kan dari kayu ya. Nanti ketika kusen pintu ini habis, saya lihat kita mulai bergeser ke aluminium misalnya. Nah, saya yakin ketika manusia itu punya pengetahuan terus menerus, lalu teknologinya berkembang, pelan-pelan memang mau tidak mau, karena memang ini keniscayaan, kita butuh itu loh. Misalnya kita bilang kami menolak batu bara, kami menolak ini, toh listrik kita sendiri bangkit dari batu bara gitu. Karena untuk EBT tadi seperti PLTA, betul, itu sangat mahal. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, saya menarik dengan istilah mahal. Ketika saya sendiri juga waktu ada mobil listrik keluar, saya lihat, oh boleh juga ini barang, karena dia nggak pakai bensin. Tapi ketika kita mau beli mahal. Nah, bagaimana membuat yang high tech itu mudah dan murah? Permasalahannya sesuatu yang bagus-bagus itu, yang ramah lingkungan itu rata-rata kadang-kadang bagus dan mahal gitu loh. Padahal yang kita butuhkan tuh dia mudah dan murah supaya terjangkau orang banyak gitu. Nah, saya setuju dengan istilah pertambangan itu suatu keniscayaan bagi kita, tetapi keniscayaan ini kalau kita sebagai manusia yang katanya diberi akal pikiran, diberi knowledge, pengetahuan, ada ilmu pengetahuan, saya kira tugas ilmu pengetahuan ini harus melakukan skenario ke depan, bagaimana sih kita menciptakan kemudian sumber-sumber energi kita ini yang lebih berkelanjutan gitu ya. Gitu Bang Dayat. Nah, ini seperti yang pembuka tadi, bagaimana konflik. Nah, ini kan pada saat tambang mau masuk ataupun direncanakan masuk dan diketahui masyarakat, berarti biasanya terjadi otomatis ada
ada penghidupan atau mata pencarian yang terancam, atau bahkan lingkungan mereka yang setelah mereka hitung bahwa berarti sumber airnya kita nanti akan rusak, terus bagaimana sawah. Nah, padahal juga kalau bicara keniscayaan pangan ataupun lingkungan ini sebagai kebutuhan juga keniscayaan. Nah, apalagi kita bicara tentang ketahanan pangan, security food. Ya tentu kita bisa bicara saat ini ya karena memang kita bisa makan atau masih bisa lah dengan lingkungan yang agak sehat. Nah, kalau umpamanya ini sebagai konsekuensi dari masuknya tambang, nah seperti apa dia itu sebenarnya Mas Bayu? Karena setiap kali kita bicara tambang, setiap ada mau tambang masuk atau mulai mau mengeksplorasi, maka ada konflik sih. Langsung ada konflik. Langsung yang muncul itu adalah konflik, gitu. Nah, saya juga bingung itu. Pertanyaannya mau dibilang mana yang lebih penting, tapi tidak itu juga. Jangan sampai kita bertanya mana yang lebih penting. Terus sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sampai beririsan begitu? Setiap terjadi tambang masuk, terus konflik lagi. Apa yang sebenarnya atau pendekatan atau seperti apa yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat ini atau di tengah-tengah kita paling kelihatannya di Indonesia ataupun yang baru-baru terjadi lah di Parigi Motong. Ya, ini menarik juga Bang Dayat ini ya. Pertanian vis-a-vis pertambangan gitu, seolah-olah kedua sektor ini diperhadap-hadapkan gitu ya. Saya bukan karena orang IPB mentang-mentang orang IPB mendukung pertanian gitu ya. Tetapi sekarang begini, kita kalau saya Bang ya ditanya, saya jadi ingat Bung Karno ketika meresmikan kampus kami IPB itu tahun 63. Pangan itu adalah soal hidup dan mati. Jangan sampai rakyat lapar, kata dia. Mungkin kita bisa hidup tanpa penerangan listrik dan lain sebagainya. Tapi siapa di dunia ini yang bisa hidup tanpa pangan? Ya. Mas B, penting pangan atau penting tambang? Saya pilih pangan. Kalau saya ya. Sebagai orang yang hidup, kan gitu sumber penghidupan kita itu, sumber kita bisa bertahan hidup, pangan dan air itu. Nah, tapi juga gitu ketika dunia ini berkembang semakin modern dan seterusnya, kita juga butuh butuh sumber lainnya, maka kita juga membutuhkan tambang. Mobil kita, motor kita, pesawat dan lain sebagainya itu butuh itu juga gitu. Nah, menurut saya kedua-duanya ini penting gitu ya. Penting, tapi kalau diminta penting yang mana lebih penting? Pertanian. Pertanian ini ya, karena tidak ada di muka bumi ini dosen kah, presiden kah, siapapun coba nggak makan, mati kita. Mungkin dia bisa hidup dengan gelap atau bisa berpindah jalan kaki. Ya. Kalau melihat evolusi masyarakat kita kan, masyarakat kita itu kan dulu kapan kita mengenal tambang? Ketika kita membutuhkan logam, alat-alat untuk bertani, baru kita menggali kan. Dulu kan kita berkembangnya dari hunting and gathering, berburu meramu. Kemudian setelah berburu meramu kita berladang berpindah. Kemudian mulai ada budidaya, sawah irigasi, sampai kita menjadi masyarakat perkotaan yang punya teknologi segalanya itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat begini tadi cerita dari Bang Dayat, ketika tambang masuk, mengapa di situ selalu beriringan ada konflik di dalamnya, gitu ya. Tambang ini kan selalu dia datang belakangan. Sedangkan di situ sudah ada entitas sosial masyarakat yang lebih dulu di situ. Pasti yang sudah ada di situ duluan, dia punya kebudayaan, dia punya namanya livelihood system, saya sebutnya itu ya, sistem penghidupan, atau lebih gampang lagi secara sederhana sistem mata pencaharian lokal yang memang sudah ditekuni sejak dulu di situ. Kemudian tambang ini kan barang baru datang, dia masuk. Tek. Nah, ketika masuk
apakah diterima, ditolak, atau terjadi semacam asimilasi dengan masyarakat di situ. Nah, sebagai sesuatu yang datang belakangan, menurut saya, memang harus ada strategi masuknya ini bagaimana, gitu ya. Dan kita kan juga sudah punya semacam nomenklatur kebijakan regulasi terkait dengan misalnya FPIC, Padiatapa, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti kita masuk rumah orang lah, ketok pintu, mohon izin, boleh nggak kami ketemu ngobrol di situ. Nah, saya melihat perusahaan itu, misalnya perusahaan pertambangan skala besar masuk di situ, itu siapa yang kasih izin? Oke. Yang punya rumah di situ, atau dia karena kewenangannya, misalnya seperti yang punya kewenangan atau otoritas dalam negara ini memberikan itu gitu. Kita kan mengenal dalam kebijakan itu ada yang top down, ada yang bottom up. Kalau prosesnya top down pasti bermasalah. Karena yang bawah merasa kok kami tidak dilibatkan. Kami sebagai yang punya, saya aja ya, tiba-tiba ada orang masuk ke rumah kita, kita nanya siapa orang ini, nggak ada permisi gitu. Dia bilang udah izin RT. RT yang mengizinkan masuk wilayahnya. Ya, bukan masuk. Tapi kalau masuk ke dalam rumahnya ya harus izin sama yang punya rumah, kira-kira begitu. Tapi kadang-kadang kan perusahaan itu juga merasa tidak salah, dia bilang. Karena dia merasa dapat izin usaha pertambangan dari pemerintah misalnya masuk ke situ, dan dia merasa sudah legal. Dia lupa bahwa di situ juga ada entitas masyarakat yang mengembangkan kehidupan lokal di situ sejak dulu kala gitu. Nah, ini yang kadang belum ketemu ini antara yang masuk dengan yang sudah ada di situ. Atau mahal tadi itu juga jadi persoalan. Karena kayaknya butuh anggaran juga perusahaan kalau Saya kira kalau mahal itu relatif ya. Saya suka dengan istilah affordable gitu ya. Kan dia berusaha. Dia tahu dong ada biaya produksi, ada ongkos produksi, ada biaya social cost yang harus dia keluarkan. Saya kira perusahaan kalau sudah berani masuk ke situ, dia pasti sudah berhitung. Variable cost sama fixed cost gitu ya. Lalu berapa marginnya? Itulah profit kita gitu kan. Kira-kira gitu Bang Dayat. Jadi kalau ada persoalan antara tambang dengan masyarakat, kalau saya sih mempertanyakan ini proses masuknya seperti apa. Lalu bagaimana komunikasi negara, swasta ini dengan masyarakat yang terkait ini. Karena mau tidak mau masyarakatnya yang paling terdampak Bang Dayat. Ya, mereka yang paling terdampak karena mereka ada di situ. Dan kalau saya tanya, saya ketemu dengan kawan-kawan di Kendeng, saya ketemu dengan kawan-kawan di Parimo, saya ketemu dengan kawan-kawan di Tenggarong seberang Kalimantan Timur. Mereka juga bertanya ke saya, Mas Bayu, tambang ini kan datang ke sini, mereka ambil tambangnya itu dibawa kemana, untuk siapa, kata dia. Tambang ini untuk siapa? Sedangkan kami ketika nanti hujan dapat banjirnya. Itu menjadi persoalan. Dan sedangkan mereka sendiri di tempat itu mempertanyakan bahwa kami dapat apa, siapa dapat apa gitu ya. Ini kita sedang melayani kepentingannya siapa gitu. Itu yang perlu kita perhatikan juga itu Bang. Ini Mas Bay, kan tambang itu, ini kan kritik dunia terhadap perilaku ekstraktif kita sebagai manusia itu, ini kan besar juga sampai saya sebutnya replikasi atau perbaikan-perbaikan dalam tubuh diri ekstraksi ini, sampai kita kenal ada good government tadi sudah basinggung pemerintah. Terus ada lagi itu pernah saya baca tentang konsep green industry. Jadi diupayakan bagaimana perilaku ekstraktif itu seramah mungkin dengan lingkungan atau seramah mungkin juga dengan kondisi sosial yang ada. Nah, saat ini dengan konsep ataupun kalau di Indonesia kita kenal dengan taksonomi hijau. Gitu. Nah, dari konsep-konsep yang ada ini,
bagaimana tanggapannya Mas Bayu? Atau efektifkah ini untuk mengatasi konflik agraria dari bentuk-bentuk perbaikan yang dilakukan oleh aktivitas ekstraktif ini? Seperti apa Mas Bayu? Oke. Saya sebagai sebagai orang yang di kampus membaca, saya melihat dan menghargai, ini upaya, ini kan instrumen, ini salah satu dalam governance sistem tata kelola itu kan ada instrumen-instrumen yang dia ingin memastikan agar sistem ini berjalan dengan baik. Gitu ya. Namanya regulasi, regulasi, aturan, SOP, sampai ada sanksi. Ini instrumen yang bagus ini. Tetapi saya melihat memang impact-nya itu belum kelihatan bagus bagi keberlanjutan lingkungan gitu. Memang nih pertanyaan Bang Dayat ini susah gitu ya. Bagaimana agar tambang itu ramah sosial, ramah ekonomi, dan ramah ekologis gitu ya. Kalau ramah ekonomi kita bisa berhitung kan. Ini barang bagaimana? Ada duitnya ini, menguntungkan, jelas. Kita bisa timbang, kita bisa ukur volume, keluar itu. Apakah ini barang ramah sosial? Konflik dengan masyarakat dan lain sebagainya. Apakah ini barang ramah lingkungan? Tadi Bang Dayat singgung taksonomi hijau ya. Kalau Bang Dayat lihat di dalam taksonomi hijau itu, batu bara itu grade-nya kuning, Bang. Maksimal, dia tidak bisa hijau. Dia merah atau kuning. Artinya apa tuh? Memang ketika bisnis ekstraktifnya itu dilakukan dengan open pit mining ya. Kan ada landscape, ada land cover. Mau ditambang bawahnya. Kalau tidak dengan cara underground, dengan cara bawah tanah itu ya. Itu pasti tidak ramah lingkungan lah. Lawang dia gali, dia land clearing. Kalau di atasnya pohon kan dia harus tebang pohonnya dulu. Nah, dia ambil, itu pasti tidak ramah lingkungan itu, Bang. Belum lagi lubang yang dia sisakan. Nah, di Kalimantan Timur saya lihat banyak kan lubang-lubang tambang juga itu. Ketika hujan keisi penuh air, banjir, siapa yang terdampak? Desa di sebelahnya itu. Tapi hasil tambang ini marginnya dinikmati siapa? Gitu ya. Nah, kemudian belum lagi lubang tambang di Kalimantan juga, berapa yang masuk situ, anak-anak kecil itu. Padahal ada kewajiban reklamasi. Nah, kalau kita ingat aturan lagi. Bicara tambang, tata kelolanya, sistem tata kelola itu sudah bicara pratambang, ketika tambang, dan pasca tambang. Kalau Bang Dayat mau nambang, pratambangnya masuk baik-baik masyarakat, secara partisipatoris, sosialisasi, dan lain sebagainya. Apakah ada masyarakat yang menolak atau menerima? Kalau ada yang menolak, bagaimana skenario treatmentnya, rencananya apa gitu. Gitu ya. Apakah kita enclave misalnya, kan ada social enclave dan lain sebagainya. Lalu ketika tambang ini dilakukan, teknologinya bagaimana nih, ramah lingkungan atau tidak? Nah, lalu ketika selesai menambang, ada banyak kewajiban di situ. Pertanyaan kita kan, kita buka data, sudah berapa perusahaan-perusahaan yang menambang itu melakukan reklamasi tambang dengan cara yang baik dan benar. Itu juga jadi persoalan kita, karena mungkin mereka juga merasa sudah bayar jaminan reklamasi tambang, sudah ada duit saya, biar aja lah duit saya hilang. Nah, ini perlu ketegasan ini ya. Perlu ketegasan di Republik kita ini agar tata kelola yang sudah dirumuskan tadi, mulai dari filosofinya, konsepnya, sampai operasionalisasinya ini benar-benar berjalan dengan baik untuk meminimalisir. Kalau bicara dampak, namanya tambang, apalagi dia open pit mining dengan sistem terbuka, pasti berdampak. Kita cuma bisa meminimalisirnya. Tapi saya mikir juga ya, ketika tanah itu digali, galiannya kita balikin ke tanah itu pasti dia kurang kan, kempes kan. Bagaimana tuh menutup tambang itu? Apakah reklamasi tambang itu skenarionya menutup tambang atau diapakan dan seterusnya gimana? Atau mengambil tanah di tempat lain lagi. Ada yang dengan skenario ekowisata, dia bikin danau-danau buatan itu ya, dia bikin di situ. Tapi kita harus ukur gitu ya, bagaimana eksternalitas negatifnya terhadap lingkungan gitu. Apakah benar bahwa tambang itu secara ekonomi menguntungkan, tapi kalau kita hitung kerugian lingkungan, baik yang tangible maupun yang untangible, yang tidak bisa
Saya kadang kan suka lihat perusahaan bilang, "Mas, itu kan sudah kami ganti rugi." Saya tanya ke dia, "Yang Bapak ganti rugi adalah tanah dengan rumahnya. Tapi kalau di rumah petani itu ada pohon ketapang, lalu dia bikin ayunan, anak-anaknya main ayunan di situ, istrinya jual gado-gado karena kebetulan di Simpang 4 dan ada pangkalan ojek. Yang digantikan cuma rumah dan tanahnya. Karena itu tangible, paling gampang dihitung. Luas berapa kali seberapa rupiah jadi. Tetapi ketika hak-hak sosial bermain anak-anak tadi hilang, ayunannya hilang, kondisi lingkungan yang strategis bagi ibu-ibunya tadi untuk jual gado-gado di situ, itu hilang juga. Itu dihitung atau tidak itu? Ya, itu yang saya kadang-kadang salah satu persoalan kita mensimplifikasi, melakukan teknikalisasi persoalan-persoalan sosial dan lingkungan ini yang menurut saya sangat kompleks sekali. Nah, selama pertambangan belum menemukan skenario yang baik, bagaimana mulai pratambang, mining, eksekusi tambangnya ini sampai pasca tambang, selama itu juga masalah akan cenderung muncul, Bang. Konflik agraria meledak di mana-mana kan. Bayangkan aja kalau itu rumah kita, tiba-tiba Mas Bayu, misi ini mau kami tambang. Kenapa? Kami dapat iup dari pemerintah. Kita kan kaget langsung kan. Ini memang tanahnya Mas Bayu. Mana sertifikat Mas Bayu? Saya nggak punya. Lawang saya ini dulu diwariskan nenek saya sampai di sini, saya di sini gitu kan. Tapi saya punya bukti tanam tumbuh itu punya saya. Kami sudah ada di sini lebih dulu dan seterusnya. Itu yang sering gesekan muncul itu. Dan sampai sekarang itu belum ada. Kalau yang di pikiran saya itu, ya pikirannya kan dari awal keuntungan. Karena keuntungan akhirnya sepertinya lebih mudah mendapatkan izin duluan dibanding melakukan pendekatan ke masyarakat. Itu ya tadi seperti yang saya bilang tadi, itu mahal kayaknya untuk apakah kayak skema yang dibangun oleh pemerintah ini menghitung juga bahwa pada saat tambang masuk itu juga dia mempertimbangkan selain CSR, kalau CSR kan jelas ini sudah peraturannya, kayak misal dampak yang akan dia hadirkan, seperti kalau contoh kasusnya di Kasimbar. Nah, pada saat kita melihat skema ganti rugi di Kasimbar pun, kalau akan bertambang itu Trio Kencana, berarti otomatis sawahnya jadi susah dalam hal perairan. Ada tidak skema itu sebenarnya sudah dipertimbangkan di pemerintah atau di konsep-konsep pertambangan saat ini? Ya, kita punya kebijakan di Republik kita ini, Bang Daya, terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Namanya analisis mengenai dampak. Kita kan pasti bicara akan ada suatu entitas bisnis masuk di situ, lalu apa dampaknya. Tapi sayangnya menurut saya ya, kadang-kadang dokumen AMDAL ini diposisikan sebagai syarat administratif supaya izin kita keluar. Dan kalau analisis mengenai dampak, kan dokumen itu kan jadi ketika ada tim konsultannya melakukan kajian, ditanya masyarakat bla bla bla, mereka jadi dokumen itu. Harusnya dari dokumen itulah dasar pemerintah mengambil kebijakan apakah kita akan memberikan izin ini seluas ini gitu ya, atau cukup segini saja. Kecil aja, jangan gede-gede ini, karena akan mengganggu masyarakat kalau gede-gede. Dan kita harusnya juga punya semacam konsep tata ruang yang bagus. Masa kita kalah dengan masyarakat adat Baduy misalnya, dia bagi itu hutannya, leweng tutupan, leweng titipan. Seperti di Lorelindo kan juga ada hutan yang Wanangiki yang tidak boleh dimasuki orang, ini boleh dimasuki dan seterusnya. Itu konsep pembagian tata ruang loh. Di dalam tata ruang kita kan juga sudah clear tuh, mana kawasan hutan, mana APL, mana yang dilindungi, mana yang untuk produksi, untuk perkebunan, untuk tambang sebelah mana. Tapi kadang-kadang atas nama profit tadi, ruang yang sudah kita tata tadi bisa kita ubah-ubah itu. Bagi saya gini, kalau mau bagus ya, mau clear dalam membangun, kita konsisten dengan tata ruang yang kita buat. Ini kiblat pembangunan kita ini. Dan kita harus berani bilang bahwa
misalnya ada lagi investor tambang yang mau masuk, tunggu dulu. Ini udah ada 6 orang nambang di sini nih. Jangan semua dimasukin terus investornya. Ada yang namanya tuh daya dukung lingkungan kan, carrying capacity. Satu toples kita isi dengan 10 lele cukup. Kita isi 20 lele, 50 lele, dia udah kacau balau itu. Nah, kita persoalan kita rencana tata ruang kita ini, saya langsung menyinggung tata ruang ya, karena ini semacam matrik kiblat orang membangun supaya itu clear. Supaya itu apa namanya? Dan itu kan dibuat tidak main-main itu. Dan jangan sampai, mohon maaf juga, rencana tata ruang wilayah ini menjadi dokumen politik ya. Jadi dibagi berdasarkan keputusan politik. Kalau saya cenderung kita memang harus punya semacam landasan scientific evidence base gitu ya. Mengapa dalam suatu kawasan ini kita lindungi, jangan dibuka karena itu air misalnya. Ini tidak bisa dikonversi. Nah, kalau kamu mau nambang, kamu cuma bisa di sini, sekecil itu tuh. Dan kita juga harus mengukur kebutuhan dalam negeri kita berapa gitu. Jangan-jangan kita asik-asik nambang, sebenarnya kita melayani kebutuhan siapa di sana yang jauh gitu. Kita mengorbankan yang di sini, tapi untuk melayani yang jauh kan kasihan. Nah ini Bang Dayat yang kita menurut saya tidak clear gitu ya. Saya sering kali melihat ada sawah produktif, sawah menghasilkan, malah ditambang, digali. Ya, di sawahnya atau di atasnya, di bagian atasnya. Nah, kalau tidak di sawahnya, ini ada sistem irigasi dari hulu ke hilir, dan kita tahu kan air itu makhluk Tuhan yang jujur, tugasnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tempat tingginya disikat, tempat rendahnya kering. Itu menimbulkan persoalan juga. Makanya tadi ya, tolong analisis mengenai dampak lingkungan ini jangan hanya sekedar dokumen administratif, dia harus menjadi dokumen yang memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan dan kemudian sesuaikan dengan tata ruangnya. Kami di Pusat Studi Agraria itu pernah membuat formula untuk menentukan dalam satu kawasan ini luasannya sekian, lalu kawasan lindung sekian, sawah sekian, ini sekian, berapa sih izin usaha pertambangan atau HGU untuk perkebunan yang boleh untuk ditanam atau digali di situ. Ya. Jadi kan tadi kan Bang Dayat bilang tambang suatu keniscayaan juga kita butuh. Bicara minyak goreng juga, kita kan juga butuh minyak goreng. Tapi kebutuhan kita itu coba kita hitung baik-baik gitu ya. Lalu kita harus bagi ruang ini seperti kita bagi rumah kita inilah. Kantor Celebes Bergerak ini kan ada ruang direktur, ada dapur, pantry, kamar mandi kan, itu kan RT RW-nya Celebes. Kalau saya, Bang, saya mandi di sini ya. Bisa nggak? Bisa, tapi kan melanggar tata ruangnya Celebes Bergerak. Harus ditegakkan itu gitu. Di kita kan kacau balau tuh. Sampai sekarang tata ruangnya kita base-nya itu dilihat dari sisi apa, Mas? Apa, Mas? Aduh, gimana ya bicara ini ya. Kalau melihat tata ruang, saya balik tanya ke Bang Dayat kan, siapa yang menetapkan rencana tata ruang wilayah ini? Saya lihat di situ ada dialog, ada negosiasi pasti antara pemangku wilayahnya ini yang punya kuasa dengan orang yang membuat peraturan itu kan. RT RW kabupaten, provinsi kan ditetapkan dalam peraturan daerah. Di situ kan ada negosiasi para aktor di dalamnya itu. Nah, negosiasi inilah yang seharusnya mempertimbangkan tadi bagaimana agar kita ruang yang kecil ini gitu ya, semua orang berhak hidup di situ, masyarakat, swasta, pedagang, petani, pekebun sawit, pekebun kopi, itu kita pikirkan semua. Kita bagi yang adil gitu. Harus perhitungannya harus pas itu. Jangan didasarkan atas pertimbangan mohon maaf aja politik saja, ekonomi saja. Ya, ini harus imbang ini. Harus seimbang, Bang. Tapi ini Indonesia, Mas. Maksudnya sedetail atau sebagus apapun base atau kita bicara produk hukum, itu kan ujung-ujungnya juga bisa direvisi. Misal kita itu kalau di Palu, Mas, ada Tahura, Taman Hutan Rakyat. Sekarang kan CPM sana. Jadi berubah dia jadinya, Mas. Itu dia.
Makanya saya pesan rencana tata ruang wilayah itu matrik pembangunan. Kalau kita sudah tetapkan, kan ditulis di situ tahun sekian sampai sekian tata ruang kita tuh ini. Ya sudah, jangan diubah-ubah. Saya juga kadang bingung juga. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu kan. Loh, di sini dulu katanya hutan nih, saya lihat nih. Kenapa ini? Sudah kami ini Mas, sudah kami revisi peraturannya. Ya berarti itu deforestasi legal, saya bilang. Nggak mau mereka dibilang apalagi itu Mas Bayu, deforestasi legal. Ya, konversi hutan yang dilakukan tapi basisnya kebijakan di atas kertas dan itu dianggap tidak deforestasi. Nah, mengapa tata ruang itu punya durasi waktu itu untuk mengunci kita kan mau dikunci di situ. Apalagi sekarang kita harus bikin RDTR, rencana detail tata ruang. Itu untuk mengunci bahwa 25 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita itu skenario pembangunannya itu seperti ini. Gitu dong. Coba kayak kita bikin rumah. Tiba-tiba kita ganti-ganti terus, Mas. Ruang tamunya kita taruh dapur aja, Mas. Dapurnya kita taruh. Capek kita. Habis ongkos. Jadi konsisten dengan apa yang kita buat, konsisten dengan apa yang kita bagi, gitu ya. Masyarakat adat aja bisa kok. Yang katanya mereka cuman punya local knowledge gitu kan. Mereka hidup di kampung Mas, hidup di hutan, tapi menurut saya mereka lebih pinter dari kita loh. Terus ada istilah mereka hutan keramat. Dikeramatkan sama mereka kan. Saya lihat kenapa dikeramatkan sama mereka. Oh ternyata supaya hutan itu tidak dimasukin orang. Hutan angker. Bujang masuk situ jomblo seumur hidup. Takut si bujang masuk kan. Akhirnya hutannya terjaga. Mungkin itu untuk masa depan anak cucunya. Jangan ditebang sekarang ini. Kita keramatkan saja. Kita kasih kabar bahwa ada genderuwo. Mitologinya begitu. Supaya orang nggak berani tebang. Tapi orang-orang yang punya duit sama berdasi itu nggak masuk, lewat, tebang aja sama dia. Padahal masyarakat adat loh. Mereka sudah tahu membagi wilayah. Oh itu sumber air, jangan kita tebang. Kalau kau mau bertani sini aja. Lalu mau nebang pohon ada aturannya. Ya, mau ambil batu ada aturannya. Semua harus ada aturan. Kalau tidak kan chaos. Tidak terjadi order dalam, yang terjadi justru di disorder ini ya. Ya, untuk penutup ini Mas Bayu. Ya. Memungkinkan tidak pertambangan itu berdampingan dengan pertanian? Saya seperti diberi pertanyaan ini ya. Ini ada minyak kopra gitu. Ini ada air H2O gitu ya. Ini pertanyaan sulit, tapi oke lah. Saya punya filosofi ya, bahwa saya setuju dengan yin yang itu ya, keseimbangan. Kata kuncinya memang ada di keseimbangan dan di keadilan itu tadi. Kalau pertanian ini memang, ini kan seperti kucing dan anjing gitu ya, ketemu pasti berantem mereka ini gitu. Soalnya dari sisi epistemologisnya, dari sisi asal usulnya berbeda, ini sudah pandangannya ini. Harimau ketemu ayam ini kan bisa saling memakan, bisa harimau memakan ayam. Nah, konkret saya gini Bang Dayat, agar pertanian dan pertambangan ini bisa hidup damai, berdampingan dan seterusnya. Karena kan perbedaan itu suatu keniscayaan juga. Diversity itu keniscayaan tuh. Karena memang adanya dunia ini seperti itu gitu. Saya dan Bang Dayat rambut sama hitam, wajah udah beda, belum lagi pemikiran dan lain sebagainya gitu. Nah, caranya begini, agar pertanian dan pertambangan ini tidak selalu bertempur, berperang, berkelahi, mereka regulasinya harus jelas gitu ya. Jadi kalau kita punya harimau, kita harus tempatkan harimau kita itu kandangnya jelas, kita pagerin dia agar dia tidak keluar kemana-mana, agar dia tidak memakan ayam, kambing, domba dan seterusnya yang bisa dia makan. Tapi wilayah dia di situ. Apa artinya ini? Saya mau balik lagi kepada rencana tata ruang wilayah. Jadi kita itu harusnya punya semacam neraca sumber daya alam gitu ya. Potensi tambang kita itu ada di mana? Indonesia kan tidak hanya hari ini, masih ada generasi kita, umur kita berapa Bang Dayat? Katanya rata-rata umur kita tuh 65-70 udah selesai kita. Kita bisa jadi tinggal separuhnya ini kan, itu pun kalau dapat bonus kan gitu. Anak cucu kita gimana? Kalau kita tambang semua sekarang nggak kebagian mereka. Nah makanya
tadi ya, rencana tata ruang wilayah ini tolong betul-betul diperhatikan. Meskipun kita tahu, wah di sini ada tambangnya Mas Bayu. Tapi kan kalau kita punya neraca sumber daya alam, kita bisa hitung. Oh, tahun ini itu kita cuma butuh sekian nih. Ya. Kalau mau kita ekspor cari duit buat negara sekian. Yang ini jangan ditambang dulu nanti. Meskipun kita tahu tambang dulu yang sebelah sini. Ya. Cukup. Harus ada kata-kata cukup. Kalau Ya. tidak, kita repot. Padahal perintahnya kan berhentilah makan sebelum kenyang. Ya. Kalau kita nggak berhenti, sakit kita. Bisa keluar balik. Nggak enak kan kita makan sepiring kenyang, 2 piring lebih kenyang, 3 piring udah Muntah. kontraproduktif, muntah kita. Jangan sampai muntah ini. Sorry, saya mengibaratkannya agak-agak radikal juga itu ya. Iya. Nah, pertanian di sebelah mana? Di sini, karena di sini sumber airnya, di sini irigasinya. Pemukiman penduduk ada di sini, rumah petani di sini. Disitulah tambang. Cukup. Dipagar ketat dengan law enforcement yang kuat. Kalau law enforcement kita lemah, salah satu penyebab good governance itu tidak berjalan kan adalah, mohon maaf ini ya, korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di kita. Oke. Data KPK bisa kita buka itu. Berapa yang bermasalah terkait perizinan, pasti terkait dengan ruang. Memberi izin-izin pada beberapa ruang ini. Gitu. Jadi kalau sekali lagi, bagaimana membuat pertanian dengan pertambangan ini bisa jalan bareng, diatur. Kita butuh regulasi. Nah, setelah diatur, konsisten dengan aturan yang kita buat agar hidup kita teratur. Kalau kita tidak mengikuti aturan, pasti hidup kita berantakan, tidak teratur. Lampu merah kan fungsinya agar tidak terjadi tabrakan toh, antara yang jalan, yang ngebut. Nah, pertanian dan pertambangan bisa kita atur asalkan kiblat pengaturannya ini benar-benar dilakukan dengan baik, hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Law enforcement harus menjamin bahwa aturan regulasi ini dilaksanakan dengan baik oleh aktor-aktor yang berkaitan. Kira-kira itu, Bang. Oke. Sebenarnya masih banyak ini yang mau kita gali atau mau kita diskusikan sama Mas Bayu. Hanya kan Mas Bayu juga punya agenda yang harus Mas Bayu hadir. Jadi kita cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, yang sudah setia menonton sampai akhir. Sampai bertemu ke bincang-bincang atau podcast kita selanjutnya. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih, sama-sama. Sukses ya semuanya, sehat. Sehat.